Selamat datang di Kisah Kehidupan. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tetapi juga perjalanan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh inspirasi. Setiap individu memiliki kisah yang unik, dan melalui setiap langkah, kita belajar untuk lebih memahami arti hidup. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, agar kita tetap dapat menyebarkan kisah kehidupan yang inspiratif sebagai pembelajaran hidup. Jakarta tak pernah tidur. Di antara gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk manusia yang sibuk mengejar dunia, muncullah seorang ustadz muda yang membawa harapan baru. Namanya Ustadz Rahman. Dengan wajah tampan, suara merdu, dan kata-kata manis penuh motivasi, ia cepat menarik perhatian banyak orang. Setiap kajiannya selalu penuh. Masjid-masjid besar hingga aula hotel mewah berebut mengundangnya. Jamaahnya tidak hanya dari kalangan biasa, tetapi juga artis, pejabat, hingga pengusaha papan atas. Sosial medianya meledak, jutaan followers dalam waktu singkat. Ia dijuluki Ustadz Gaul Jakarta, lambang ustadz modern yang tetap syar'i tapi juga kekinian. Namun, di balik popularitas itu, ada sesuatu yang tak pernah diketahui banyak orang. Di tengah malam yang sunyi, saat semua orang tertidur lelap, Ustadz Rahman melakukan ritual-ritual aneh. Suatu malam, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, ia duduk bersila menghadap sebuah cermin besar. Di hadapannya, sesajen berupa bunga 7 rupa, darah ayam hitam, dan dupa wangi menyala. Mantranya terdengar samar. Wahai penunggu dunia bawah, berikan aku kekayaan, kuasa, dan kekaguman. Sebagai gantinya, kuserahkan apa yang kalian minta. Tak lama, cermin itu bergetar hebat. Asap pekat keluar dari balik pantulannya, dan sesosok makhluk tinggi besar bertanduk muncul samar. Suaranya berat, menggema. Kau sudah tahu syaratnya, Rahman. Akan ada nyawa yang harus kau bayar tiap 7 malam. Juga, dakwahmu harus membawa kesesatan terselubung, bukan kebenaran sejati. Apakah kau siap? Ustadz Rahman membuka matanya. Senyumnya penuh keserakahan. Ia mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Demi dunia, aku korbankan segalanya. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Segala yang diucapkannya terasa memukau. Bahkan saat ia menyelipkan ajaran-ajaran yang samar menyesatkan tentang pentingnya mengejar kekayaan dunia, tentang kesuksesan sebagai tanda kecintaan Tuhan, dan tentang amal yang dihitung dari nominal donasi, bukan keikhlasan hati. Tapi, sebagaimana janji dengan makhluk gelap, semuanya ada batasnya. Di balik layar, satu persatu orang dekat Ustadz Rahman mulai mengalami kemalangan misterius. Asistennya meninggal mendadak karena serangan jantung. Salah satu pengurus majelisnya tewas kecelakaan aneh. Bahkan beberapa jamaah setianya mengalami kebangkrutan seketika. Namun, Rahman terus melaju. Baginya, itu harga kecil untuk kemewahan yang kini ia nikmati. Mobil-mobil sport, villa di Bali, jet pribadi, bahkan hubungan rahasia dengan selebriti terkenal. Jakarta mengaguminya, memujanya, tapi mereka tak tahu bahwa fondasi ketenaran sang ustadz dibangun dari darah dan pengkhianatan. Sampai suatu malam, pertanda kehancuran itu mulai datang. Saat tengah mengisi kajian megah di sebuah ballroom hotel bintang 5, Ustadz Rahman tiba-tiba berhenti bicara. Matanya membelalak. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sosok-sosok hitam berwajah rusak menari-nari di antara jamaah, mengerubunginya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mikrofon terjatuh. Ribuan pasang mata menatapnya heran. Kenapa Ustadz? Ustadz Rahman, lanjutkan ceramahnya. Seru seorang MC, panik. Namun, Rahman tidak bisa. Ia hanya berdiri terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Dari sudut matanya, sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala mulai mendekat dan membisikkan satu kata di telinganya. Waktumu hampir habis. Sejak malam itu, hidup Ustadz Rahman tak pernah sama. Mulanya kecil, ia sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya,
ia terjatuh ke jurang tanpa dasar, dikejar bayangan hitam yang berbisik ancaman. Setiap bangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, jantung berdegup tak karuan. Di dunia nyata, kejadian aneh mulai mengikutinya. Saat sedang ceramah, mikrofon sering mati mendadak. Lampu ballroom padam saat ia menyebut kekayaan sebagai tanda cinta Tuhan. Jamaah mulai merasa ganjil. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya saat ia berbicara. Makin hari, pertanda makin nyata. Suatu pagi, kaca seluruh mobil mewahnya retak tanpa sebab. Sopir pribadinya ditemukan pingsan di dalam garasi dengan wajah pucat ketakutan. Pelayan rumahnya mengundurkan diri massal, mengaku mendengar suara-suara mengerikan di tengah malam. Rahman, yang dulu begitu percaya diri, kini diliputi ketakutan. Ia mulai mengadakan ritual tambahan untuk memperkuat perjanjian, memperbanyak sesajen, memperdalam mantranya. Tapi semua sia-sia. Makhluk itu kembali muncul saat ia tengah bersemedi. Kami sudah mengambil apa yang menjadi hak kami. Tidak ada perjanjian abadi. Kini giliranmu membayar lunas. Panik, Ustadz Rahman mencari pertolongan. Ia mendatangi para ulama sungguhan, tapi setiap kali ia mendekati masjid-masjid suci, tubuhnya seperti terbakar. Dia berteriak kesakitan, kulitnya memerah, seolah disentuh api. Di dunia maya, kasus-kasus kejanggalan mulai terangkat. Rekaman ceramahnya yang menyesatkan viral. Banyak netizen mulai mempertanyakan ajaran-ajarannya yang terkesan materialistik dan dangkal. Komentar penuh hujatan membanjiri akun sosial medianya. Ustadz, kok ngajarin cinta dunia? Ini Ustadz apa motivator MLM? Ada yang aneh dengan ceramahnya. Ngeri. Nama besar Rahman perlahan berubah menjadi cibiran. Namun kehancuran sebenarnya baru akan dimulai. Segala yang Rahman bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Sponsor-sponsornya menarik diri. Undangan ceramah dibatalkan. Grup WhatsApp jamaah mengosong. Satu persatu pergi. Bahkan, sahabat-sahabat dekatnya berkhianat, membocorkan aibnya ke media, tentang gaya hidup mewah, tentang perempuan-perempuan yang disembunyikan, tentang korupsi dana donasi. Di puncak kehancurannya, datang musibah terbesar. Pada sebuah malam Jumat, villa pribadinya di Bali terbakar hebat. Dugaan awal menyebut korsleting listrik, tapi para tetangga bersaksi mereka melihat bola api jatuh dari langit tepat di atap villa sebelum ledakan besar terdengar. Rahman hanya bisa menyaksikan lewat layar ponsel. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Semua harta yang ia kumpulkan habis, terbakar tanpa sisa. Ia mencoba melarikan diri, menghilang dari Jakarta. Namun, di setiap tempat baru ia pergi, makhluk-makhluk itu mengikutinya. Di hotel, bayangan hitam berbaris di lorong. Di bandara, sosok bersayap robek melintas cepat di antara kerumunan. Dalam cermin kamar mandi, wajahnya sendiri tampak hancur, membusuk. Tubuhnya perlahan melemah. Ia muntah darah, kulitnya dipenuhi bercak-bercak hitam. Ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini azab. Tapi puncak horor itu masih menunggunya. Malam itu, Rahman memutuskan kembali ke tempat pertama. Ia melakukan ritual pesugihan. Sebuah rumah tua tak berpenghuni di pinggiran Jakarta. Dengan langkah gontai, ia memasuki ruangan itu, berusaha memperbaharui perjanjiannya. Ia membawa sesajen, membaca mantra, menangis penuh ketakutan. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada getaran cermin. Tidak ada asap, yang ada hanya kegelapan dan suara tawa. Tawa itu menggema dari segala arah, keras menertawakan ketidakberdayaannya. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Dinding-dinding rumah tua itu runtuh satu persatu. Dari lubang di lantai, tangan-tangan hitam berlendir muncul, meraih pergelangan kakinya. Terlambat Rahman, waktumu sudah habis. Ia menjerit histeris, mencoba melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu kuat. Mereka menariknya perlahan ke dalam kegelapan, seolah ingin menghisap jiwanya hidup-hidup. Seketika muncul sosok makhluk besar
bertanduk. Wajahnya kali ini jelas, campuran manusia dan binatang, dengan tatapan kosong yang menyimpan penderitaan abadi. Selamat datang di kerajaan derita. Inilah balasan untuk pengkhianat perjanjian. Rahman hanya bisa menangis, meronta, memohon ampun, tapi semuanya sia-sia. Malam itu, Ustadz Rahman menghilang. Tak ada jasad ditemukan, hanya ada berita singkat di media. Ustadz populer hilang secara misterius di rumah kosong. Warga temukan bau busuk dan bekas ritual aneh. Waktu berlalu, nama Ustadz Rahman perlahan tenggelam, digantikan oleh berita-berita baru. Namun, bekas-bekas kejahatannya tetap meninggalkan luka. Para korban yang dulu mengikuti ceramahnya mengalami kebangkrutan, depresi, bahkan bunuh diri. Masjid-masjid yang pernah ia datangi merasa terkutuk. Banyak jamaah mengaku melihat penampakan menyeramkan selama sholat berjamaah. Sampai suatu malam, seorang penjual sate keliling yang biasa lewat di depan rumah kosong itu melihat sesuatu. Di balik jendela retak rumah tua tersebut berdiri sosok mengenakan jubah putih kotor. Wajahnya rusak separuh, mata merah menyala, mulutnya terus berbisik, "Amal, amal, amal." Penjual sate itu berlari sekencang-kencangnya, berteriak histeris. Sejak kejadian itu, warga sekitar menjauhi rumah tersebut. Mereka percaya arwah Rahman terperangkap di sana, menjadi budak abadi dari pesugihan yang dulu ia pilih sendiri. Cerita tentangnya menjadi peringatan. Jangan pernah menggadaikan iman demi dunia, karena dunia itu fana, tapi siksa abadi itu nyata.